TV Al-Waha. Hot Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur TV Al-Waha dimanapun Anda berada, dari kawasan Sejuk Buniwah Kerajaan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, inilah channel TV Al-Waha Hot Inspiration. Kembali masih tetap bersama saya, Bahril Ulum, dalam segmen acara Sorotan Bahril, menyorot dengan hati, membahas dengan teliti. Sedulur TV Al-Waha, pada video yang lalu TV Al-Waha menampilkan atau menayangkan sebuah sorotan tentang seorang Habib yang melakukan kejahatan, di mana si Habib ini bernama Habib Rehan bin Agil bin Thalib bin Muhsin Alatas. Nah, apal juga saya, karena beliau Habib Agilnya adalah teman saya, dan kebetulan si Rehan ini adalah anak dari Habib Agil, sedulur TV Al-Waha. Nah, video tersebut saya dapatkan dari salah satu grup WA yang saya ikuti, yang jumlahnya ribuan anggota grup tersebut. Nah, setelah tayang videonya yang seperti ini nih, si Rehan yang diinterogasi. Kalau kamu melanggar, saya matiin di jalan, saya tembak mati, saya siap tante, saya siap. Awas kamu dekatin orang-orang saya. Iya tante. Dekatin keluarga saya, orang-orang saya Tegal Kubur, jangan deketin kamu. Iya tante. Jangan masuk pondok pesantren kamu. Saya tidak akan masuk pondok pesantren tante. Jangan lewat rumah saya. Siap tante. Nah, jangan ganggu saya, jangan ganggu keluarga saya. Kamu nggak usah kenal lagi keluarga saya. Iya tante. Ayah apa? Tidak akan ganggu keluarga. Madep sini kamu matanya. Tidak akan. Madep sini kamu matanya. Tidak akan. Tidak akan. Tidak akan apa? Tidak akan menginjak rumah tante Reni. Jangan ganggu saya. Keluarga Tidak, saya, tidak, orang-orang saya, tidak keluarga akan. saya yang di Tegal Kubur atau dimanapun. Tidak akan. Di Selawi juga, awas kamu bolak-balik ke sana. Iya, tante. Matanya kamu madep sini, bajingan. Saya tidak akan menginjak di Tegal Kubur ataupun mengganggu. Nah, itu dia sedulur TV Al-Waha. Suara perempuan itu yang disebut sebagai Tante Reni adalah salah satu dari ibunya Bupati Tegal, Bapak Haji Ishak Maulana Nur Rahman, Maulana Rahman, di mana bapaknya bernama Nur Rahman. Nur Rahman itu teman saya, adiknya Pak Bahrudin Nasori. Teman saya punya anak namanya Maulana Ishak, sekarang jadi bupati. Nah, ini salah satu dari ibunya ya. Kenapa saya sebut sebagai salah satu ibunya? Saya nggak tahu apakah Tante Reni ini ibu kandungnya ibu bupati atau ibu, karena ada beberapa ibu. Bapak Bupati Kabupaten Tegal ini punya ibu banyak, tidak hanya satu, karena bapaknya punya ibunya banyak, punya istrinya banyak maksudnya. Nah, sehingga saya katakan Tante Reni ini ternyata adalah ibunya Bupati Tegal, yang marah-marah, yang sampai bilang bajingan kepada si Habib Rehan ini. Ternyata ibunya Bupati, Ibu Reni ini adalah korban dari Habib. Kenapa saya katakan korban dari Habib? Dan itu memang real fakta, menjadi korban dari kejahatan si Habib Rehan ini. Satu hari setelah video yang kemarin tayang pertama kali mengungkap tentang kejahatan Rehan ini, malam hari saya didatangi oleh Ibu Reni ini bersama keponakannya, Ibu Devi, dan salah seorang asistennya barangkali, seorang laki-laki. Dia datang kepada saya minta di take down. Minta di take down karena video tersebut dia rekam, si Rehan yang diinterogasi itu direkam untuk konsumsi pribadi saja, bukan untuk dipublikasikan. Tapi tiba-tiba kok di YouTube ada kayak gitu. Saya bilang bahwa saya mendapatkan video itu bukan dari siapa-siapa, tapi dari grup WA yang saya ikuti. Ada beberapa grup yang saya ikuti, dan di situ hampir ada semuanya yang meng-share di situ. Nah, sesuatu video kalau sudah menjadi konsumsi publik, kan setiap orang boleh mengomentari. Karena itu sudah menjadi konsumsi publik, sudah bukan menjadi konsumsi pribadi lagi.
Saya bilang seperti itu. Kalau Anda katakan bahwa itu untuk konsumsi pribadi, mestinya Anda jangan menge-share ke siapapun. Lah si Ibu Reni itu bilang, saya hanya menge-share ke keponakan saya saja, satu orang. Saya jawab, benar, Ibu hanya menge-share ke satu orang, keponakan. Dan itu sudah lebih dari cukup, sudah bila dikatakan menjadi konsumsi publik. Karena Anda sudah menge-share ke orang lain. Walaupun itu mengesernya hanya kepada anaknya sendiri, itu besar kemungkinan pasti akan melebar. Dan itu terbukti kan, begitu Anda nge-share ke satu orang, keponakan yang Anda percayai, tapi nyatanya beredar kemana-mana, di grup WhatsApp, beberapa grup yang saya itu ada semuanya. Dan saya mendapatkan itu dari grup WhatsApp. Sekali lagi saya katakan bahwa apabila sebuah video sudah menjadi konsumsi publik dalam sebuah grup, maka setiap orang boleh mengomentari dong, termasuk saya. Maka saya langsung bikin komentar, ini kronologinya gimana, saya telusuri dari mana asalnya, ternyata dari sini saya sebutkan satu persatu. Akhirnya sampailah kepada saya ketemu dengan orang yang bernama Kang Heri, yang juga menjadi korban kejahatan si Habib, tapi dalam kasus lain. Kalau kasus Ibu Reni ini adalah kasus motor, kalau Kang Heri ini adalah kasus penipuan HP yang dilakukan oleh orang yang sama, yaitu Habib Rehan. Dan saya ini bukan sedang membuka aib, tetapi sedang memberikan edukasi kepada orang lain agar jangan sampai menjadi korban berikutnya. Itu kan sangat perlu dilakukan edukasi agar jangan sampai menjadi korban lain, atau jangan sampai ada korban-korban lainnya. Karena modus-modus semacam itu banyak sekali dilakukan. Nah, kemudian si Ibu Reni ini, ibunya Pak Bupati Ishak Kabupaten Tegal ini, beliau cerita awal mula dia kemudian menangkap si Habib Rehan ini. Nah, ini dia ceritanya sedulur TV Al-Waha. Ada motor lewat dulu. Bentar, kayaknya kedengaran di bawah. Nah, si Ibu Reni ini kemudian menceritakan kenapa sampai kemudian si Habib Rehan ini diinterogasi sedemikian rupa. Dari awalnya dia itu kan pulang lebaran, si Ibu Reni ini, ibunya Bapak Bupati, sekali lagi saya katakan, ibunya Bapak Bupati Tegal itu liburan ke Tegal karena tempatnya biasa di Jakarta, mungkin bisnisnya ada di sana di Jakarta. Nah, ketika pulang di Tegal itu si Habib Rehan ini biasa dawir, datang minta, karena si Habib Rehan ini sudah dianggap sebagai keluarga, karena memang ada pertalian keluarga antara keluarganya Habib Rehan dan keluarganya Ibu Reni. Itu sudah menjadi keluarga, kita di Tegal itu sudah tahu, banyak tahu itu keluarga, di mana Bupati Tegal itu keluarganya juga diantaranya adalah keluarga Habib, banyak keluarga ya yang menjadi keluarga di situ ya. Ada Habib Muhsin, Habib Agil, Habib Qadir, Habib dan lain sebagainya, banyak. Nah, berarti ini salah satu boleh dikatakan sudah menjadi bagian orang dekat dari Tante Reni itu tadi. Nah, selanjutnya si Habib Rehan ini tanya kepada Ibu Reni ini, Tante pulangnya kapan? Ke Jakarta balik lagi ke Jakarta kapan? Dijawab Ibu Reni, ya 2-3 hari. Nah, akhirnya setelah Ibu Reni ini ke Jakarta, si Habib Rehan ini datang ke rumahnya Ibu Reni, di mana di Ibu Reni itu di rumahnya kan yang namanya orang kaya, ibunya bupati, anaknya saja jadi bupati, masa ibunya nggak jadi apa-apa, kan jadi orang kaya kan, banyak barang-barang mewahnya di situ. Di antaranya ada 2 motor Vario, spekter tinggi menurut Ibu Reni itu. Ini spekter tinggi Varionya. Setoran semuanya masih setoran. Setoran yang satu 17 bulan, yang satunya kurangnya 7 bulan lagi selesai, kayak gitu kata Ibu Reni. Nah, si Habib Rehan ini kemudian datang minjam motor. Ya, minjam motor. Katanya mau transaksi di Lebak Siu, kayak gitu. Nah, akhirnya tapi sama anaknya itu, kalau nggak salah anaknya yang dia sebut, cuma nggak nyebut namanya, si Ibu Reni ini nggak menyebut namanya. Anak saya diantar, saya mau transaksi, diantarlah ke suatu tempat di Lebak Situ tadi, kalau nggak salah di Lebak Situ lah, karena mau transaksi dia akan memperlihat
menjadi kumpul di situ dengan orang yang transaksi dengan si Habib Rehan. Entah transaksinya apa nggak jelas. Nah setelah itu dia pulang. Si Habib Rehan ini bersama anaknya Ibu Reni pulang. Begitu pulang, si Habib Rehan ini menyodorkan sebuah kwitansi kosong, tapi ada materainya. Anaknya Ibu Reni ini disuruh tanda tangan. Begitu tanya, tanda tangan apa? Nah, tanda tangan apa kan nggak jelas. Akhirnya si Rehan ini bilang, tanda tangan sebagai saksi. Tadi kan kamu menyaksikan saya habis transaksi. Nah, karena dianggap sebagai saksi dan dia memang menyaksikan, entah transaksinya apa nggak tahu. Si anaknya Ibu Reni itu tanda tangan di atas materai. Ketika tanda tangan itu difotolah oleh si Rehan, difoto. Saya ditunjukkan fotonya. Cuma saya nggak menyimpan. Saya hanya ditunjukkan di HP dia. Oh ya lagi tanda tangan kwitansi. Diperlihatkan ini kwitansinya kan kosong kan? Nah kosong ditanda tangan. Lah kemudian si motor itu dipinjam lagi, bawa pergi. Kali ini sendirian, nggak ngajak anaknya Bu Reni. Dibawa sendirian karena ada keperluan lain dibawa. Lah setelah beberapa waktu kemudian si Rehan ini telepon kepada anaknya si Tante Reni ini. Nah telepon katanya motornya ditilang di Brebes. Katanya motornya ditilang di Brebes. Nah sampailah berita itu kepada Tante Reni yang di Jakarta. Ditilang di Brebes katanya. Wah akhirnya kan kaget itu Ibu Reni di Jakarta. Dia telepon ke Polres Brebes, katanya informasinya nggak ada penilangan sama sekali. Nggak ada sepeda motor yang ditangguhkan di situ akibat pelanggaran lalu lintas. Nggak ada sama sekali. Hanya gimana ini dah? Akhirnya dicari, singkat cerita, si Rehannya itu dicari lah. Anaknya itu dibilangin sama si Rehan, kita ketemu saja di Lebak Siu. Kamu kesini. Nah, akhirnya anaknya si Tante Reni itu datang lagi pakai motor yang satunya. Begitu ketemu, kita ke Brebes. Kamu boncengan sama saya, kata si Rehan itu tadi, dengan motor lain. Motor si anunya kan diinformasikan sudah kata si Rehan ini sudah ditahan di Brebes. Nah, ini kita boncengan saja. Kamu nanti kan capek sampai Brebes. Biar kamu bonceng saya saja. Ini motornya kamu titipkan sama ini temennya si Rehan itu tadi. Nah, di situ dia sadar anaknya si Bu Reni ini jangan-jangan nanti saya ditipu. Akhirnya nggak sampai dititipkan motornya itu, karena cara nyuruhnya nitipkan motor sekaligus kuncinya kan. Dia curiga, akhirnya sampai ke Brebes dan ternyata tidak ada. Begitu singkat kisah, begitu sampai di situ dicariin motornya, ternyata dengan berbagai macam alasan bahwa ternyata sepeda motor itu kata si Rehan sudah dijual oleh anaknya Bu Reni. Nah, ada anak kecil. Katanya sudah dijual sama Ibu Reni. Sama si anaknya Ibu Reni. Buktinya ini kwitansi jual belinya. Ditunjukkanlah kwitansi jual beli yang sudah ada tertera nominal harganya. Ditunjukkan fotonya, foto kwitansi yang sudah ada isinya berikut tanda tangan anaknya Reni itu. Kepada saya ditunjukkan. Saya nggak begitu jelas melihat nominalnya berapa. Yang jelas sudah ada kwitansinya. Yang tadinya kosong sudah diisi. Nah, juga ada bukti tanda tangan anaknya si Ibu Reni tanda tangan kan gitu. Akhirnya itu Ibu Reni itu marah besar. Ibu Reni itu marah besar dengan kejadian itu. Akhirnya hari itu juga dia pulang dari Jakarta ke Tegal. Katanya saya bawa marinir dari Jakarta. Kita cari itu si Rehan, ketemulah. Motornya di mana? Kita tebus. Ditebus motornya. Nah kemudian si Rehannya itu diinterogasi yang seperti tadi, itu video yang tadi. Diinterogasi semacam itu. Itu ceritanya sedulur tiba loh, sampai kemudian si Rehan itu diinterogasi oleh ibunya Bapak Bupati Kabupaten Tegal, Bapak Haji Maulana Ishak Nur Rahman. Nah, saya sampaikan di situ karena beliau banyak keluarga Habib, ya saya sampaikan akhirnya karena dia menuntut saya untuk men-take down video tersebut. Saya bilang berulang kali, sesuatu yang sudah ada di media sosial, grup WA atau yang lainnya itu berarti bebas untuk dikomentari siapapun. Ya gitu. Sudah menjadi konsumsi publik.
Lah, sampai akhirnya ternyata tentang masalah polemik nasab, Habib-Habib yang ternyata bukan keturunan Nabi Muhammad, dia tidak tahu sama sekali. Nggak tahu. Bahkan kemudian saya beberkan, saya tahu jalur-jalur jalur-jalur kejahatan-kejahatan mereka. Bahkan jadi pengedar, salah satu pengedar. Karena dia juga banyak yang mengetahui persis akan kebiasaan maboknya si Habib Rehan ini. Dan ketika saya sedang membuat video ini, saya dihubungi oleh salah seorang teman yang menjadi kuasa hukum korban penggelapan dan perampasan motor yang dilakukan oleh si Rehan. Ini orang lain, dan dia akan segera menghubungi saya apabila laporannya sudah selesai di Polres dan sudah kasusnya sudah mulai disidik dan ditangkap itu si Rehannya. Karena berarti saat ini si Rehan sedang dalam masa DPO, pencarian orang, dan akan segera ditangkap karena ada kasus lain yang sama, yaitu penggelapan dan perampasan motor terhadap salah seorang korban. Yang informasi yang saya dapatkan dari teman saya, saudara saya, kepala desa, seorang kepala desa memberikan informasi kepada saya bahwa ada orang yang menjadi korban penggelapan dan perampasan sepeda motor yang dilakukan oleh Habib Rehan. Saat ini kuasa hukumnya sedang memproses pelaporan ke Polres Tegal, di mana korbannya merupakan orang yang ada di daerah Kota Madya Tegal, kayak gitu. Nah, mudah-mudahan nanti informasinya berlanjut ini. Kuasa hukumnya benar-benar menghubungi saya untuk kita up di media massa kita di TV Al-Wah, ini dulu TV Al-Wah. Karena ini penting, bukan kita membuka aib orang lain, tetapi kita membuka tabir-tabir kejahatan. Karena kalau membuka tabir kejahatan disebut sebagai membuka aib, Al-Quran juga isinya adalah membuka tabir-tabir kejahatan. Berarti itu membuka aib dong. Nah, nggak mesti. Jadi membuka kejahatan itu adalah dengan tujuan. Tadi di awal saya bilang, tujuannya adalah supaya orang itu bisa berhati-hati. Jangan sampai menjadi korban berikutnya. Dan terutamanya, jangan lagi mempercayai bahwa mereka yang mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW itu sebagai cucunya Nabi Muhammad, karena tidak terbukti sama sekali dilihat dari sisi apapun, dari ilmu nasab, ilmu filologi maupun ilmu genetika, tidak terbukti sama sekali. Dan antara sikap perbuatan yang dicontohkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW tidak sesuai dengan yang mereka lakukan hari ini. Oleh karena itu, video ini adalah video edukasi, bukan membongkar aib orang lain. Saya Bahril Ulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.